Berdasarkan perhitungan dan penyelesaian yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang diberikan, terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama adalah mengenai laju perpindahan panas. Diketahui bahwa laju perpindahan panas yang terjadi pada pipa besi dan asbes pada kasus ini adalah sebesar Q sama dengan 69,426 watt, di mana baik dengan menggunakan pendekatan rumus R silinder yang pertama maupun R silinder yang kedua akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi teman-teman bisa memilih mana pendekatan yang menurut teman-teman lebih mudah. Kemudian selanjutnya mengenai arah laju perpindahan panas. Laju perpindahan panas sebesar 69,426 watt ini ternyata memiliki arah laju perpindahan panas, yaitu dari bagian dalam silinder yang memiliki temperatur T0 ke bagian luar silinder. Jadi kalau digambarkan, maka ini adalah besi dan ini adalah asbes, di mana temperatur terdalam besi adalah T0, ini adalah T1, temperatur antarmuka, dan ini adalah T2. Maka arah laju perpindahan panas Q ini mengalir dari temperatur yang lebih tinggi, yaitu T0, ke temperatur yang lebih rendah, yaitu T2. Sehingga arahnya dari bagian dalam ke bagian luar. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, diketahui bahwa temperatur antarmuka antara pipa besi dengan asbes adalah sebesar T1 sama dengan 109,567 derajat Celcius. Di sini pun diketahui bahwa baik dengan menggunakan pendekatan lapisan silinder besi maupun asbes akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu sebesar 109,567 derajat Celcius. Jadi di sini teman-teman dapat menggunakan mana pendekatan yang lebih mudah untuk memperoleh temperatur antarmuka dari pipa besi dan asbes ini. Berdasarkan perhitungan dan data yang diperoleh dari persoalan, kita dapat menggambarkannya dalam suatu ilustrasi pipa silinder. Di sini dalam persoalan ini diketahui bahwa pipa silinder memiliki dua lapisan, yaitu lapisan terluar, yaitu asbes, dan lapisan bagian dalam, yaitu pipa besi. Sedangkan bagian dalam ini merupakan ruang kosong. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai dimensi. Diketahui bahwa jari-jari terdalam dari pipa besi itu adalah R0 dan jari-jari terluarnya adalah R1. Kemudian jari-jari terluar dari asbes itu adalah R2. Di sini diketahui bahwa nilai R0 sama dengan 0,025 meter, R1 sama dengan 0,04 meter, sedangkan R2 jari-jari terluar untuk asbes yaitu sebesar 0,06 meter. Selanjutnya untuk temperatur, diketahui bahwa temperatur di bagian dalam dari pipa besi ini, yaitu pada radius R0 adalah T0, sedangkan pada radius R1 atau pada dinding terluar dari pipa besi itu adalah T1, di mana T1 ini adalah temperatur antarmuka antara lapisan silinder pipa besi dan juga asbes. Kemudian temperatur terluar dari silinder asbes itu adalah T2. Diketahui pula bahwa nilai T0 lebih besar daripada nilai T1 dan lebih besar dari nilai T2, di mana nilai T0 adalah 110 derajat Celcius, sementara nilai T1 adalah 109,567 derajat Celcius. Dan untuk nilai T2, temperatur terluar dari asbes itu sebesar 20 derajat Celcius. Sekarang kalau kita bandingkan, kalau kita hubungkan bagaimana perbedaan temperatur antar lapisan ini,
dengan nilai konduktivitas antar lapisan, kita dapat lihat bahwa ada korelasi antara delta T dengan nilai konduktivitas termal masing-masing lapisan. Kita tuliskan dulu nilai konduktivitas termal dari pipa besi atau K1 itu sama dengan 12 watt per meter derajat Celcius. Sementara thermal konduktivitas dari asbes itu jauh lebih kecil, sebesar 0,05 watt per meter derajat Celcius. Di sini kalau kita bandingkan bagaimana nilai perbedaan temperatur dengan nilai thermal konduktivitas, kita dapat lihat bahwa untuk pipa besi di sini terdapat perbedaan temperatur yaitu 110 dan 109 derajat Celcius, di mana perbedaan temperatur dari kedua lapisan ini tidak jauh berbeda, kurang dari 1 derajat Celcius. Jika kita lihat nilai konduktivitas termalnya, ternyata nilai konduktivitas termal dari pipa besi ini cukup besar, yaitu 12 watt per meter derajat Celcius. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur yang sangat kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa pipa besi ini merupakan konduktor yang baik karena mampu menghantarkan panas dengan sangat baik, terbukti dari perbedaan temperatur yang sangat kecil. Kemudian sebaliknya, jika kita membahas tentang asbes, kita lihat terdapat perbedaan temperatur antara T1 dan T2 yang sangat besar, yaitu dari 109 derajat Celcius dengan 20 derajat Celcius. Jika dikaitkan dengan nilai konduktivitas termal dari asbes, kita dapat lihat bahwa nilai konduktivitas termal dari asbes itu sangat kecil, hanya 0,05. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur yang sangat tinggi antara lapisan terdalam dan lapisan terluar dari asbes. Dengan kondisi seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa asbes merupakan isolator yang baik atau merupakan penghantar panas yang buruk. Oleh karena itu, jika kita ingin menggunakan asbes sebagai isolator, maka asbes adalah pilihan yang baik dengan bukti seperti ini. Itu adalah kaitannya antara thermal konduktivitas dengan perbedaan temperatur antara bagian terdalam dan bagian terluar dari lapisan silinder yang ditinjau. Selanjutnya kita bahas tentang nilai dan laju perpindahan panas. Di sini diketahui bahwa nilai laju perpindahan panas itu mengalir dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Nah, di sini diketahui bahwa di bagian dalam pipa itu memiliki temperatur T0, sementara di bagian terluar itu ada T2, sehingga arah dari Q yaitu dari T0 ke T2, di mana nilai Q secara keseluruhan yang melewati kedua lapisan silinder ini sama dengan nilai Q yang melewati lapisan silinder yang pertama, yaitu pipa besi. Dan sama juga nilainya dengan nilai laju perpindahan panas yang melewati lapisan kedua, yaitu lapisan asbes. Sehingga di sini kita bisa tuliskan bahwa nilai Q untuk keseluruhan adalah sebesar 69,426 watt. Ini adalah nilai laju perpindahan panas yang terjadi pada dinding silinder, baik secara keseluruhan maupun antar lapisan silinder yang ditinjau. Terima kasih telah menyimak materi kali ini. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Tambah ilmu bersama Zan Tutorial.